Namo Buddhaya. Selamat siang saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Dwi Yanti, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Teriring salam dari studio, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya setiap mimbar saya tidak sendirian. Ada narasumber yang sudah mendampingi saya. Beliau adalah wanita yang sangat cantik dan luar biasa. Karena apa? Di usia beliau masih memiliki aktivitas Buddhis yang luar biasa. Sahabat, saya akan perkenalkan bahwa beliau adalah bernama Ibu Indrawati. Ibu Indrawati adalah salah satu majelis yang ada di Indonesia, karena Indonesia majelis agama Buddhanya ada banyak dan salah satunya adalah PBDNSI. Beliau juga merupakan wakil ketua wilayah dan juga adalah namanya itu penceramah ya Bu ya. Ya, dia adalah seorang penceramah di dalam majelis itu dan beliau sudah ada di sini. Selamat siang Ibu, Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik ya Bu ya. Bapak masih udah sehat ya Bu ya? Iya, sehat. Iya, semoga kita juga doakan semoga Bapak, karena suami Ibu juga masih dalam kondisi sakit, semoga dengan karma baik beliau bisa sehat dan nanti melihat ini beliau memiliki semangat untuk menjadi sehat. Dan kali ini Ibu ya, kita sudah bersama-sama akan berbincang tentang Dharma, terutama tentang makna Nam-myoho Renge Kyo. Beberapa di antara kita belum tahu itu apa Nam-myoho Renge Kyo, karena memang di Indonesia kan banyak sekali majelis, banyak sekali aliran agama Buddha, dan salah satunya adalah PBDNSI. Sebelum kita berbincang tentang apa itu Nam-myoho Renge Kyo, Ibu boleh diperkenalkan dulu, silahkan. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Saya perkenalkan pertama-tama saya mengucapkan ya kepada permisa TVRI ya, selamat siang, dan saya sangat terima kasih ya diberi kesempatan ya dari Ibu Wiwi dan TVRI untuk duduk di sini. Saya Indrawati ya, dari sekte PBDNSI, yaitu Parisada Buddha Dharma Indonesia, Nichiren Shoshu Indonesia. Oh, iya. Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Nah, pemirsa, itulah PBDNSI, Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia. Mungkin dari beberapa saudara belum mengerti apa itu PBDNSI, karena memang kita rata-rata yang kita kenal adalah seperti Theravada, Buddhayana, Mahayana. PBDNSI itu bagian dari apa? Kita dari sekte Mahayana. Oh, dari sekte Mahayana. Dan pertama kali PBDNSI itu berkembang di negara? Di Jepang. Oh, di negara Jepang. Jadi aliran Mahayana yang berkembang di Jepang itu ya Bu ya. Ada nggak sedikit aja ulasan tentang bagaimana perkembangan itu? Oh iya. Jadi sejarah perkembangan dari Nichiren Shoshu itu, yaitu di Jepang ada seorang bapak nelayan yang melahirkan seorang anak, yaitu waktu kecil Buddha yang dikatakan sekarang nih Buddha Nichiren Daishonin. Oh, sekarang ini Nichiren Daishonin ya, yang ada di PBDNSI itu ya Bu ya. Jadi waktu kecilnya itu dia adalah seorang anak nelayan dengan usia senini mungkin dia tuh bisa memikirkan bagaimana negara itu ya, di Jepang saat itu banyak bencana, dan di situ ya bencana alam, terus peperangan. Di situ dia punya pemikiran bagaimana dia tuh ingin gitu mengatasi ya, bagaimana bisa mengatasi kesulitan dari umat saat itu. Jadi umur 12 tahun dia tuh sudah berpikir, memikirkan meminta kepada orang tuanya untuk belajar
agama Buddha di kuil-kuil. Oh, di kuil gitu ya. Padahal masih kecil sudah berusaha Iya, untuk 12 belajar tahun. ya. 12 tahun. Dari situ mulai dia dari kuil ke kuil, dia tuh belajar hukum Buddha. Dari sana sampai dia usia 30 tahun. Sampai 30 tahun ya. Dari 12 sampai 30 ya. Bagaimana dari kuil ke kuil dia belajar sehingga sampailah dia tuh menemukan satu ajaran yang sesungguhnya, yaitu dari ajaran Buddha Shakyamuni yang terakhir 8 tahun Saddhamma Pundarika Sutra. Oh, artinya 8 tahun sebelum Buddha parinibbana gitu, Bu ya? Berarti ya, itu berarti sutra terakhir gitu ya, iya, Bu ya? Sutra terakhir. Sutra terakhir yaitu sutra Saddharma Pundarika Sutra. Jadi beliau itu dari 12 tahun sampai 30 tahun berusaha belajar, akhirnya menemukan sutra itu gitu ya. Terus beliau itu, Buddha kita itu bagaimana dia tuh merasakan apa yang dilamarkan di dalam Saddhamma Pundarika Sutra itu terjadi pada diri dia. Dia yang mengalami. Oh, dia mengalami seperti sudah belajar terus mengalaminya sendiri gitu ya, Bu ya. Mengalami apa yang dilamarkan dari Buddha Shakyamuni, bahwa di situ dia mulai kasih judul dari Saddhamma Pundarika itu, yaitu Myoho Renge Kyo. Oh gitu. Ya, jadi Myoho Renge Kyo itu adalah judul dari Saddharma Pundarika Sutra. Oh, jadi ada kitab Saddharma Pundarika dengan judul ini. Judul ini tadinya maksud saya itu yang memberikan judul ini sebagus ini, apakah Guru Buddha Nichiren itu ataukah Sang Buddha Gautama? Oh, jadi di situ Saddhamma Pundarika Sutra itu sat itu kan myo. Oh, jadi sudah jadi ada. Itu sudah artinya sudah ada di situ beberapa hal yang sesuai dengan Nam-myo Renge Kyo itu ya. Jadi adalah di dalam sutra tersebut, yaitu Sutra Saddharma Pundarika Sutra. Kalau nggak salah Saddharma Pundarika Sutra itu termasuk sutra intan gitu ya. Kalau nggak salah itu dulu katanya. Itu terakhir ya. Terakhir ya. Bagaimana Buddha Shakyamuni itu membabarkan ajaran Buddha itu sebanyak 84 sutra. Oh, 84 sutra ya. Ribu. Oh, 84 ribu sutra-sutra terakhir itu selama 42 tahun, dan terakhir 8 tahun itu adalah sutra dari Saddharma Pundarika Sutra. Jadi Buddha itu memang tujuan kelahiran Buddha Shakyamuni itu adalah untuk bagaimana Saddharma Pundarika Sutra itu cocok untuk zaman akhir dharma. Oh gitu. Sesuai dengan zaman akhir dharma, yaitu sesuai dengan gunanya dan waktunya di akhir dharma ini. Artinya akhir dharma itu karena beliau 8 tahun setelah itu meninggal dunia atau parinibbana ya. Ya, setelah itu berarti Guru Daishonin itu belajar itu terus gitu ya, Bu ya. Terus meneruskan mau menyebarluaskan Nam-myoho Renge Kyo ini supaya bagaimana dia tuh memang dari kecil tuh punya pemikiran seperti itu, menyelamatkan seluruh umat manusia. Iya. Sebelum sampai ke Nam-myoho Renge Kyo, kalau tidak salah Guru Daishonin itu kalau memberikan pelajaran kepada muridnya ada dalam bentuk surat menyurat gitu ya, Bu ya? Iya. Diberikan kepada muridnya. Itu apa karena kondisi alam di sana atau karena memang seperti itu? Iya, kondisi. Jadi kalau kita cerita sejarahnya Buddha Nichiren Daishonin itu tidak cukup dengan waktu 30 menit. Jadi banyak beliau mengalami penganiayaan yang dilamarkan di dalam sutra Saddhamma Pundarika Sutra. Jadi beliau itu bagaimana membimbing umat-umatnya itu
secara surat menyurat. Jadi dari surat menyurat itu yang dinamakan Gosyo. Jadi Gosyo gitu ya? itulah jadi pedoman ajaran kami. Oh, itu dari surat itu. Artinya surat dari guru atau ada murid lagi memberi surat ke guru? Oh, jadi saat itu kan pada 20 Nichiren Daishonin lahir kan pada 12 Februari 1222. Oh, di mana di Jadi Jepang sekitar waktu itu 800 tahun yang lalu. Terus beliau mencapai kesadaran di waktu dikumandangkan Nammyoho Renge Kyo itu pada tahun 1253. Itu waktu itu mengkumandangkan, disitulah mulai sekte Nichiren Sosu itu berjalan. Dari situ dia mengajarkan ke murid-muridnya, sehingga banyak murid-muridnya waktu itu ditulis dengan apa yang mau ditanyakan melalui surat-surat. Surat-surat itu terjadi apa karena memang daerah di sana kan kalau nggak salah itu daerahnya dingin gitu ya Bu ya, atau enggak? Kalau sekarang kan umat berkumpul, pada zaman Sang Buddha juga umat berkumpul, tidak usah surat menyurat. Itu terjadinya surat menyurat itu apa ada semacam kurir satu orang untuk memberikan suratnya kepada muridnya seperti jadi, itu? Banyak ya, banyak murid-muridnya yang berkunjung. Oh, berkunjung ke biara itu ya? Kadang ada kulir juga ya yang mengantarkan surat-surat itu untuk siapa gitu. Di sana menjelaskan tentang ajaran-ajaran Buddha. Oh gitu. Jadi di dalam surat-surat itu muridnya itu tanya apa, terus gurunya menjelaskan tentang ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Buddha gitu ya Bu. Baik Bu, sebelum kita nanti sampai pada Nammyoho Renge Kyo itu apa, kita jeda sejenak. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Saudara pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam acara Mimbar Agama Buddha, Duyanti SAG, dengan tema makna Nammyoho Renge Kyo. Ibu, sebelum sampai ke Nammyoho Renge Kyo-nya, kalau saya lihat di sejarahnya, Nichiren Daishonin itu pernah berada di sebuah pulau, kalau nggak salah Pulau Sado gitu ya, itu yang sangat dingin. Bagaimana perjuangan di sana, terus kemudian kok ada muridnya yang bisa mengantar gitu ya, mengantar surat-surat itu supaya sampai kepada murid-muridnya yang berada di tempat yang jauh seperti itu. Jadi kejadian Buddha Nichiren Daishonin itu jadi sejarah di Jepang. Oh, jadi sejarah ya? Iya, jadi itu dimuseumkan Bu. Oh ya? Iya, dimuseumkan. Jadi di sana kenapa kok ada orang yang gaib begitu ya? Ada orang yang gaib di situ berawal dari karena sudah mengkumandangkan Nammyoho Renge Kyo itu, sehingga dari pemerintah situ ada tidak seneng sama beliau zaman itu ya? Iya, zaman itu, sehingga dia ditangkap ya, dia mau dieksekusi ya, tapi itu tidak terjadi. Oh gitu. Karena tidak terjadi, akhirnya dia dibuang ke Pulau Sado yang dingin. Biasanya kalau orang buang ke sana, kebanyakan banyak yang meninggal. Oh gitu. Iya. Tapi di sana itu dia masih bisa mempertahankan diri ya. Dia masih bisa hidup. Jadi, gitu ya. Waktu itu turun salju begitu dinginnya, dia itu ada ditemanin sama muridnya satu, yaitu Nikoshonin namanya, sehingga di situ dia bagaimana mau mencari untuk menulis surat. Oh ya, kertas ya, kalau sekarang ya, kalau zaman sekarang ini kertas dan jadi pena ya. Dia si suruh muridnya tuh mencari ya, di situ gimana ya, di Pulau Sado itu sangat dingin sekali. Akhirnya
muridnya itu datang sampai di depan rumah seseorang, ya, yaitu namanya Abu Cebo. Di situ belum sampai di sana dia tuh pingsan. Muridnya itu pingsan, sehingga ditolonglah sama Abu Cebo ini, ya, yang lansia, suami istri di Pulau Sado itu, sehingga beliau tuh ditolong sehingga memberi dia semangkok bubur. Oh, mungkin karena dia lapar gitu ya. Ya, kelaparan gitu. Jadi memberi dia semangkok. Tapi di situ muridnya tuh nggak mau makan. Oh gitu. Dia kenapa? bilang mau kasih gurunya. Oh, karena baktinya kepada guru ya. Wah, di situ si Abu Cebo itu sangat tersentuh ya, sehingga mau gitu berkenalan dengan guru Buddha Nichiren Daishonin, sehingga berkenalanlah. Dari situlah Abu Cebo itu jadi muridnya Buddha Nichiren Daishonin. Ya, Ibu, kalau kan ini sudah sampai di situ ya, dan Nichiren Daishonin bisa bertahan di pulau itu ya, karena ada Abu Cebo karena ini. Abu Cebo itu, kemudian ada muridnya ya juga yang sangat setia. Beliau juga bisa menuliskan ajaran-ajaran untuk diberikan kepada murid-muridnya yang jauh-jauh gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang kita sudah sampai nih kepada Nam-myoho Renge Kyo. Itu kan yang tadi dikatakan ada di kitab Saddharma Pundarika Sutra. Gimana ini Nam-myoho Renge Kyo itu apa maknanya? Kalau kita kan kalau cuma Nam-myoho Renge Kyo saya juga nggak tahu ini, karena secara bahasa juga bukan bahasa kita. Gitu. Nam-myoho Renge Kyo itu adalah judul dari Saddharma Pundarika Sutra. Judul daripada Jadi Saddharma misalnya Pundarika kita Sutra. kasih contoh supaya permisa bisa mengerti gitu ya. Jadi kalau kita sebut Indonesia, itu sudah termasuk pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti Kalimantan, Jambi, apa di mana-mana termasuk gitu. semuanya, jadi keseluruhan itu gitu judul ya. Nam-myoho Renge Kyo itu seperti itu. Jadi judul Nam-myoho Renge Kyo itu judul dari Saddharma Pundarika Sutra itu ada 28 bab. Oh gitu, ya ada 28 bab dan itu sudah mencakup secara keseluruhan, ibaratnya secara keseluruhan dunia gitu ya Bu ya. Jadi kita beribadah itu kita melanturkan Nam-myoho Renge Kyo, terus kita membaca sutra, yaitu kita diintisarikan oleh Buddha Nichiren Daishonin, yaitu dari bab 2 dan bab 16. Oh dari Jadi kita kalau berapa tadi? Berapa bab tadi? Ada 28 bab. Diintisarikan dari bab 2 sampai 16. Bukan, gitu jadi ya. diambil dari 28 bab itu, bab 2 dan bab 16. Bab jadi 2 kan dan 16. setiap pagi sore kita tuh membaca sutra itu. Oh iya, melafal gitu Bu ya. Sekarang gimana itu arti Nam-myoho Renge Kyo kalau kita Indonesia kan, dan kita minta penjelasan itu. Nam itu memasrahkan jiwa raga kita. Pasrah gitu ya, memasrahkan kitanya. Kita itu sebut Nam-myoho Renge Kyo itu kita mau memasrahkan jiwa raga kita sama Myoho Renge Kyo. Myo Tunggu itu dulu Bu, ya. Memasrahkan dulu supaya kita benar-benar bisa jelas. Memasrahkan berarti kalau kita secara ajaran Buddha ini ketika kita namaskara itu kan kayak memasrahkan diri kita seperti itu ya. Seperti pemirsa, itu, kalau kita kita tarik garis atau benang merahnya ya, kalau di dalam umat Buddha secara keseluruhan, begitu namaskara itu memasrahkan diri supaya kita menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Itu Nam itu Bu ya. Ya, Nam, kita memasrahkan sama hukum alam semesta ini, yaitu Myo. Myo itu gaib. Gaib. Oh, gaib itu nggak bisa dijelaskan gitu apa tuh gimana? Gaib itu tidak terjangkau oleh pikiran kita. Jadi hal-hal yang terjadi itu tidak bisa kita pikirkan. Di luar pemikiran. Di luar jangkauan kita. Nah, terus Myoho, ho itu hukum. Yaitu itu hukum. Itu Dharma. Dharma itu adalah ajaran Buddha. Ya, jadi hukum di ajaran Buddha itu ada di ho itu ya. Iya, ho itu jadi Nam Myo. Ini aja Myo, ho, Renge. Renge itu Pundarika. Pundarika itu adalah Pundarika itu adalah
Teratai. Teratai, rengge. Ya, rengge itu pundarika. Kalau sat dharma, pundarika sutra. Jadi pundarikanya itu melambangkan hukum sebab akibat. Oh. Kenapa dibilang pundarika? Itu bunga pundarika teratai, Bu. Ya. Karena kita agama Buddha itu selalu menggunakan teratai ya, sebagai lambang. Itu kenapa? Ya? Itu melambangkan bahwa adalah hukum sebab akibat. Karena bunga itu berkembang, itu sudah ada buahnya. Ya, karena buah ada bunga gitu ya. Langsung, Bu. Langsung ya kalau udah gitu. Kalau bunga-bunga lain nggak pernah terjadi. Biasanya kalau berbunga itu nanti dia itu baru ada buahnya. Tapi kalau ini bunga teratai ini dia langsung berbunga, itu langsung ada buahnya. Artinya itu melambangkan hukum sebab akibat. Jadi pas kita bikin sebab itu sudah ada akibat. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tawar menawar, gitu ya. Jadi intinya melakukan apa pasti nanti akibatnya apa. Jadi kalau di dalam NS ini, PBD NS ini, kita harus melakukan hal-hal apa supaya kita nanti akibatnya juga memberikan dampak jadi selalu yang baik. Diajarkan ya itu bikin sebab-sebab yang baik. Ya, sebab-sebab karma yang baik. Karma itu kan jadi bisa nasib kita. Nasib, kalau kita bikin yang baik ya nasib kita jadi baik. Kita bikin buruk ya buruk. Itu kan hukum sebab akibat. Untuk siapapun, ya kan. Nah, kalau sutra itu adalah suara. Oh, sutra itu suara. Ya, suara. Jadi suara ajaran Buddha. Jadi makanya kalau kita tuh sutra itu kita mengucap suara kita itu sangat penting. Makanya kita tuh selalu tuh harus berkata-kata yang baik. Oh, harus berkata yang baik dan ada suaranya gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi suara itu jadi apa yang kita lanturkan itu yang baik gitu. Kalau saya pernah pergi ke wihara-wihara yang dari Nichiren, itu begitu pergi ke wihara, kalau di wihara biasanya kan nunggu ada pemimpinnya baru kita mulai. Tapi kalau di Nichiren itu, di wihara itu, begitu dia sudah kayak namaskara begitu kan, terus mereka itu pakai apa itu tasbih kalau bahasa umumnya ya. Ya, jujet. Jujet ya namanya ya. Tasbih itu adalah jujet. Nah itu begitu duduk mereka rapi langsung menggunakan jujet itu melantunkan Nam-myoho Renge Kyo. Itu sebenarnya tujuannya apakah untuk menunggu pemimpinnya atau itu untuk menyelaraskan dengan lingkungannya? Oh, jadi kita tuh kalau bisa melantunkan Nam-myoho Renge Kyo sebanyak-banyaknya. Oh, gitu. Jadi kalau kita ke wihara, kita tidak menunggu, tapi bagaimana kita tuh mau melantunkan Nam-myoho Renge Kyo itu sebanyak-banyaknya. Karena Nam-myoho Renge Kyo itu membangkitkan kesadaran Buddha kita. Oh, begitu melafal langsung ada kesadaran Buddha bangkit, ada kesadaran Buddha makanya bangkit. Buddha Nichiren Daishonin mewujudkan Gohonson. Gohonson itu adalah cermin dari jiwa kita. Gohonson kalau boleh tahu Bu, Gohonson itu modelan seperti apa itu? Gohonson itu dia seperti apa ya, mandala. Oh, seperti mandala gitu ya. Mandala ya. Jadi 10 penjuru punya Buddha-Buddha ada di sana. Oh, di dalam Gohonson itu. Ditulis ada Buddha Sakyamuni, ada Tata Prabuddharatna, Kuan Im juga ada di dalam sini. Itu ya. Jadi semua itu melambangkan 10 dunia. Jadi dari dunia Buddha, kalau Nichiren Shoshu ini kita belajar tentang sekejap punya perasaan jiwa kita itu ada 10 dunia perasaan kita. Oh, perasaan kita ada 10 dunia dan semuanya itu sudah ada di 10 dunia kita. Itu nanti banyak lagi itu kalau ceritanya jadi panjang. Jadi 10 dunia itu mencakup 10 dunia dan 10 aspek. Itu sekejap itu bisa ada 3.000 gejolak.
Oh, Iya, banyak sekali. misalnya salah satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu aja gejolak yang ketika dia muncul. Jadi saat kita bisa melanturkan Nam-myoho Renge Kyo itu kan kita lagi sebut melantunkan itu, kita bisa timbulkan dunia Buddha kita. Dunia Buddha itu sehingga jodoh-jodoh di lingkungan kita juga dunia Buddha. Oke Bu, di sini dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Oke, saudara, ini tadi adalah tentang Nam-myoho Renge Kyo dan arti dari Nam-myoho Renge Kyo itu sendiri. Dan saudara, sedikit demi sedikit kita mengerti salah satu sekte yang ada di agama Buddha. Semoga ini bermanfaat. Dan akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ibu. Iya.